Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua, guru-guru di Waalaikumsalam seluruh warahmatullahi Nusantara, khususnya kawan-kawan guru penggerak angkatan 1 sampai angkatan kesekian. Khususnya lagi adalah guru penggerak kawan-kawan kita dari angkatan 4 yang kemarin ya baru penutupan di hari Sabtu ya. Ini wajahnya Pak Andi juga beda senyumnya ya, yang sama dengan sebelumnya. Iya, 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 iya. Oke Heeh. kawan-kawan, seperti biasa, jadi setiap harinya kita akan ngobrol dengan teman-teman yang luar biasa di Palembang. Kita akan menyerap ilmu banyak lagi dari kawan-kawan yang berbeda, dan nanti juga kita akan bertambah lagi untuk komunikasi dengan kawan-kawan yang mungkin programnya bisa kita serap, dan alhamdulillah kalau misalnya nanti kita bisa ATM ya, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sebelum-sebelumnya juga teman-teman semuanya sudah melihat kawan-kawan hebat yang proyeknya mungkin tidak pernah kita sangka-sangka dalam pikiran kita, tapi itulah manfaatnya ngobrol santai, ngopi di sore hari ya selepas kerja, atau mungkin hari ini sebenarnya memang ini nih untuk keluarga nih. Saya cuma Pak Andi yang luar biasa nih, harus dikejar ya. Oke, sore ini kawan-kawan semua kita ada tamu yang tidak kalah hebat ya. Ganteng juga ya, dan pakai kaos yang sama juga dengan saya. Oke, jadi ceritanya gini teman-teman semua. Jadi angkatan 4 di Kota Palembang sudah paripurna kemarin. Kita sudah melakukan loka karya ke-9 ya. Jadi sudah paripurna, dan alhamdulillah perjalanan kita dari awal sampai akhir, dan sebenarnya memang jatahnya 9 bulan gitu ya. Tapi karena memang ada kendala teknis dan waktu, ternyata hingga sampai 1,3 bulan kalau tidak salah. Tapi nggak masalah, tapi selagi pendidikan guru penggerak yang luar biasa menyenangkan, bertemu kawan-kawan hebat, saya kira nggak terasa begitu. Kalau misalnya ditambah juga nggak masalah itu ya. Oke, saya nggak mau ngomong panjang, saya pinginnya kalau setiap tamu tuh biar saya jadi jaga ngomong gitu ya, kita diskusi nanti di tengah dan juga sampai akhir deh ya. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Andi Ardiansyah, SPDI. Sama dengan saya dong. Uh, Bapak jurusannya apa nih? Alhamdulillah nih Pak Ali, sama kita satu guru satu ilmu ini kayaknya. Saya Keturunan sama dulu ya, dari Fakultas Andi. Tarbiyah Pendidikan Agama Islam ya. Oke, silakan Pak Andi ini untuk kenalan dulu deh. Oke. Oke, oke, oke. Baik, para guru hebat semua yang menyaksikan video podcast pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini bisa diundang di podcast yang lagi hits ini di CGP Angkatan 4 ya kemarin. Banyak teman-teman saya yang udah masuk nih di podcast ini luar biasa. Dan saya bertanya-tanya nih, kira-kira, kapan giliran saya nih masuk nih? Diundang sama Pak Ali. Alhamdulillah Pak Ali mau meluangkan waktunya untuk mengundang saya pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah suatu uh, yang sangat saya syukuri ya, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Andi Andriansyah. Sehari-hari saya bertugas di SD Islam Halifah Nizam Palembang ya, Bapak Ibu. Salah satu sekolah dasar swasta ya di Kecamatan Alang-Alang Lebar ya. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan alhamdulillah di tahun yang lalu berkesempatan mengikuti suatu program yang luar biasa ya, program pendidikan guru penggerak yang tentunya memiliki impact yang luar biasa bagi saya pribadi gitu ya. Dari sisi mindset, wawasan dan lain sebagainya. Bertemu dengan orang-orang hebat juga yang sangat saya syukuri gitu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan gitu Pak Ali dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya. Luar biasa pokoknya. Oke. Pak Andi ini kepala sekolah. Saya pada unit kerja tempat saya mengajar diamanahkan sebagai koordinator bidang keislaman ya. Jadi tugas saya Oh, sehari-hari sama. ya mereview ya, kemudian juga menyiapkan program-program, tentunya program kesiswaan yang berkaitan dengan keagamaan, dan juga melakukan pembinaan untuk guru-guru tentunya di bidang kerohanian, di bidang keislaman ya, seperti itu kalau di sekolah kami. Nah, ini adalah suatu tantangan bagi saya pribadi sebagai seorang guru. Uh, ada dua hal yang harus saya garap nih di sini nih.
Yang pertama, program yang tentunya berdampak pada murid. Kemudian juga di sisi lain saya diberikan amanah juga untuk membuat suatu program, membagikan sesuatu hal yang bisa saya bagikan kepada rekan sejawat seperti itu. Jadi Pak Ali. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, jadi kawan-kawan yang lalu yang sudah podcast memang mereka rata-rata diberikan sebuah amanah ya. Awal-awalnya cerita-ceritanya memang ada yang kepala sekolah yang nggak dukung, ada yang nggak. Tapi ternyata setelah merasakan dampaknya, mereka dikasih tanggung jawab ya sesuai dengan pengalaman pendidikan kita selama 9 bulan lebih seperti itu. Nah, Pak Andi, saya pengen cerita. Saya nggak pengen cerita, maksudnya saya pengen dengar cerita dari Pak Andi tuh. Kira-kira ada perbedaan nggak sih sebelum dan sesudah ikut pendidikan ini? Yang dampak dari diri Pak Andi sendiri apa tuh efeknya itu? Benar. Wah, ini luar biasa nih pertanyaan dari Pak Ali ya. Ini juga tentunya menjadi pertanyaan ya untuk kita semua ya. Pertama-tama saya pribadi di sekolah tempat mengajar itu banyak teman-teman gitu kan yang penasaran dengan program guru penggerak ini sendiri gitu kan. Ketika pertama awal-awal ikut itu banyak teman-teman yang bertanya gitu, itu program apa sih gitu kan. Kemudian juga yang kita lakukan benar Pak ya. Padahal masih baru waktu itu kan masih meraba-raba lah di awal-awal dulu kan. Masih naik turun dan luar biasa sekali pengalaman yang didapatkan. Dan teman-teman semuanya bertanya apa itu dan kemudian apa sih yang kita lakukan di sana seperti itu. Kemudian lambat laun sering berjalannya waktu ya setelah kita diberikan pendampingan dan juga diberikan materi yang banyak tentunya dari program kita dan kita berbuat aksi nyata dan lain sebagainya yang kita lakukan di sekolah, teman-teman akhirnya melihat ini ada sesuatu yang berbeda nih seperti itu kan, ada sesuatu yang dulu nggak kayak gini gitu kan. Kok sekarang bisa jadi seperti itu, hal-hal sederhana yang kita lakukan itu terasa seperti mungkin mewah ya, mungkin luar biasa di mata teman-teman semua seperti itu. Nah, hal ini mungkin yang saya rasa suatu perubahan. Saya sendiri sebenarnya tidak menyadari hal tersebut. Tapi ketika hal tersebut diekspos, karena saya biasa show up, Pak Ali dan juga teman-teman semua, saya biasanya kalau ada suatu hal apa yang saya lakukan berupa aksi nyata, di samping kita kemarin ada tagihan kan memang tugas-tugas dan sebagainya. Saya sering show up gitu, saya show up di medsos, saya show up di Facebook atau Instagram dan lain-lain ya. Dan ternyata ketika saya lihat, wah lama-lama banyak gitu kan postingan-postingan dan lain sebagainya. Ada teman-teman juga yang lihat, yang likes segala macam. Nah di sini terlihat, oh berbeda seperti itu loh, nggak seperti kemarin-kemarin seperti itu. Ternyata hal itu luar biasa dan dulu nggak terpikirkan untuk membuat seperti itu loh Pak. Ini yang mungkin menurut saya suatu apa ya perbedaan lah, perubahan yang saya rasakan, bukan hanya saya yang merasakan, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya warga sekolah tentunya. Tapi pertama kali ya, apakah memang kendalanya sama dengan kawan-kawan yang lain ya? Karena memang ya saya juga seperti itu Pak Andi. Pada awal-awal itu banyak sekali yang teman-teman yang keluh kesah ya. Ada yang kepala sekolah yang nggak dukung, kadang kalau sekolah swasta yayasan juga nggak dukung, kalau kepala sekolah dukung yayasan dukung, teman-teman nggak dukung gitu ya. Jadi kita agak serba salah bagaimana untuk mencari alternatif untuk agar apa ya program kita, proyek kita itu jalan gitu. Dari sekolah Pak Andi gimana dari respon kepala sekolah, yayasan dan kawan-kawan awal-awalnya gitu? Iya, tantangan pasti ada ya Pak Ali ya. Memang di pendidikan guru penggerak sendiri kan kita diajarkan manajemen risiko seperti itu kan, memprediksi kira-kira ada tantangan apa yang akan terjadi seperti itu. Dan selama 9 bulan, bukan 9 bulan sih ya, 13 bulan kalau saya hitung. Kita paling lama nih angkatan 4 luar biasa nih. Angkatan 5 sudah lulus, kita baru lulus. Iya. Yang di bawah kita udah mulai, kita masih belajar kemarin. Ini luar biasa nih. Dan tantangan itu memang ada Pak Ali juga teman-teman semua ya. Tantangan, hambatan itu pasti ada seperti itu. Khususnya di awal-awal kita menggerakkan aksi nyata ya tentunya ya. Banyak rekan sejawat yang bertanya mungkin kan, atau mungkin karena mereka tidak tahu apa yang mau kita buat sih sebenarnya kan seperti itu kan. Ini ngapain sih gitu kan? Ini
ini kok nambahin kerjaan aja gitu kan, bikin pusing aja seperti itu kan. Ternyata yang ingin Iya benar ya, ternyata yang ingin kita bawa itu Pak Ali sebenarnya mempermudah pekerjaan kita sebelumnya, Ya, mempermudah pekerjaan teman-teman sebelumnya. Nah karena teman-teman ini mungkin nggak tahu, belum paham ya, ketika kita sosialisasi ya, yang ada di mindset mereka, pikiran mereka, aduh nambah kerjaan aja pusing ini ngapain ini kan gitu kan, udah berarti bapak sama aja ya lah. di sini juga sama berarti ya. Iya benar Pak, seperti itu. Tapi kalau untuk dari pimpinan sendiri, alhamdulillah dari pimpinan ya, pimpinan dari kepala sekolah, dari yayasan, mereka support seperti itu kan. Tantangan mungkin Oke. muncul ya hadir dari kiri dan kanan saja. Tapi ketika kita menghadapi hal seperti itu, ya saya mendapatkan tips kemarin dari pengajar praktik saya, eh, kasih lihat dulu hasil. Satu buah hasil yang terjadi dari aksi nyata yang kita buat itu akan memicu dan merubah pandangan dari teman-teman yang lain seperti itu. Dan ketika saya kasih lihat itu, baru deh mereka oh gitu gitu kan, oh ini tuh seperti itu yang mau dibuat Tapi memang kan. ini ya sudah terbukti ya. Kawan-kawan tertarik ya dengan yang Bapak tunjukkan itu. Reaksinya Benar seperti apa Pak. mereka? Reaksi mereka tentu pertama ketika melihat itu, eh, mereka sebelumnya nggak terpikirkan seperti itu. Kok sederhana ya seperti itu ya. Ternyata dampaknya luar biasa, dampaknya besar seperti itu. Padahal Hmm. hanya gitu aja. Nah, seperti itu. Dan ada beberapa teman yang ikut meniru seperti yang kita lakukan. Dan alhamdulillah program-program tersebut saya pribadi kebetulan aksi nyata saya bergerak di program keislaman tentunya, program keagamaan yang ada di sekolah. Tentu di sini saya memberikan stimulus kepada teman-teman semuanya untuk berbuat hal yang sama seperti yang saya lakukan. Dan alhamdulillah sampai sekarang hal tersebut terjadi dan berlangsung, dan teman-teman juga sekarang udah nggak terlalu bertanya-tanya lagi apa sih yang mau dibuat seperti itu kan. Nggak terlalu bingung lagi ketika sudah melihat hasilnya tadi Pak Adi. Oke, kita langsung ke project deh. Saya penasaran, projectnya apa aja sih Pak Andi? Ya mungkin Ya, bisa buat apa ya inspirasi buat kita atau mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kadang memang kan ada yang pikiran yang sama keislaman atau mungkin untuk sekolah Islam. Bahkan juga program Pak Andi mungkin juga bisa di cover di SD negeri dan semuanya yang mungkin juga butuh kegiatan keislaman seperti itu. Silakan Pak Andi. Jadi gini Pak Ali dan juga Bapak Ibu semuanya, saya dari awal modul satu itu memang bergerak di program-program yang memang sesuai dengan apa yang saya garap di sekolah seperti itu ya. Karena kita guru PAI dan juga diamanahkan koordinator bidang keislaman, jadi saya banyak membuat program-program yang berkaitan dengan keislaman atau tauhidan. Nah, basic ataupun juga latar belakangnya dari mana? Sebenarnya kan memang awalnya sih itu saya tertarik dengan pendidikan karakter ya. Hmm, Pendidikan karakternya itu luar biasa Pak. Semenjak itu PR kita kita besar, PR besar kita memang. benar, ketika kita masuk ke pergantian kurikulum demi kurikulum kan sampai di kurikulum Merdeka ini, pendidikan karakter ini selalu ada seperti itu dan semakin digalakkan seperti itu. Nah ini yang saya rasa perlu anak-anak kita mendapatkan dampak yang bagus dari pendidikan karakter tersebut. Nah, jadi saya membuat beberapa program diantaranya program pembiasaan diri ya untuk anak-anak. Jadi anak-anak kami di SD Islam Halipaan Islam Palembang itu sebelumnya memang mereka sudah memiliki program dari sekolah yaitu sholat duha, kemudian juga sholat zuhur berjamaah. Nah di dalam konten kegiatan ibadah tersebut, di situ saya tambahkan beberapa tambahan atau juga konten lain ya. Jadi ketika mereka sholat duha itu mereka berzikir, kemudian juga membaca asmaul husna dan lain-lain, dan juga disertai dengan murojaah, hafalan dan lain-lain. Ini dampaknya lebih ke karakter anak-anak ya seperti itu. Kebetulan kita juga di P5 karakter yang pertama tentu ingin menghasilkan peserta didik yang religius gitu kan. Nah Hmm. ini saya lihat ini menunjang seperti itu kan. Di modul 1.4 ketika itu budaya positif ya. Nah saya tampilkan hal tersebut di slide, kemudian juga di video yang saya buat upload ke YouTube, dan teman-teman juga banyak yang tertarik ya dengan apa yang saya tampilkan tersebut. Dan ini masih berlangsung sampai dengan sekarang. Kemudian aksi nyata lain yang saya buat adalah saya bersama beberapa orang teman ya,
guru-guru agama di sekolah itu menginisiasi berdirinya rumah tahfiz ya di Oke. sekolah. Tapi Iya, jadi sebelumnya belum ada ya? belum ada kemarin, belum Oke. ada. Jadi kita di sekolah itu ketika itu punya eskul namanya eskul tahfiz Al-Quran seperti itu kan. Nah, di bulan Oktober ketika itu di tahun kemarin ya Pak Ali, saya ikut seminar di Dinas Pendidikan Kota ketika itu. Saya tertarik sekali dengan tema seminarnya. Jadi di dalam seminar itu temanya adalah apa namanya menjadikan sekolah sebagai rumah tahfiz Al-Quran. Itu yang ngisi adalah Ustadz Yayan ya dari Pondok Kiai Marogan ketika itu. Saya tertarik sekali ketika itu mengcombine antara sistem rumah tahfiz dengan sekolah seperti itu. Ini gimana saya bilang kan? Maka itu jadi pokok bahasan saya ketika kembali ke sekolah. Dan kebetulan ya karena kami sekolah swasta, yayasan itu selalu support kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang positif, dampaknya memang untuk sekolah seperti itu kan. Yayasan beri tantangan seperti itu. Dikasih tantangan nih, bisa nggak itu diterapkan di sekolah kita seperti itu. Ini saya mulai ketar-ketir nih. Tapi Tapi kalau di sisi sudah ada lain, lampu hijau dari yayasan pasti bisa. Ya. benar. Tapi di sisi lain kan ini Pak, untuk membuka itu, gitu kan, membuka suatu proyek seperti itu kan, tentu saya harus berkolaborasi gitu kan. Tim. Ya. Ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Mungkin saya one man show seperti itu kan. Nah ini yang menjadi tantangan saya pribadi. Maka saya ajak teman-teman yang lain, guru-guru agama, guru-guru keislaman, saya ajak bermusyawarah kira-kira gimana bagusnya. Kebetulan ada beberapa teman yang memang memiliki pengalaman di rumah tahfiz seperti itu kan. Nah, udah dapat nih, artinya udah dapat beberapa orang teman yang satu frekuensi gitu loh Pak Ali. Ya. Nah, tantangan selanjutnya adalah membuat jadwal, menjadwalkan kegiatan tersebut. Nah, kemudian maka dari situ kami rembukan dan akhirnya kami pilih waktu belajarnya itu sore hari di sekolah, yaitu dari hari Senin sampai dengan Kamis. Oh, sore hari. Nah, itu jam berapa biasanya jam sekolah Pak Andi? Kalau untuk jam sekolah kami itu pulangnya beda-beda Pak. Mulai kalau kelas 1 dan 2 itu jam 1 ya, kemudian juga kelas 3 itu jam setengah 2, kemudian juga kelas 4 itu jam 2. Kemudian kelas dilakukan di sore hari setelah sekolah gitu? Ya, jadi setelah kegiatan sekolah. Nah, kebetulan yang paling akhir pulang itu kelas 6 ya, mereka pulang jam setengah 3 seperti itu. Nah, kegiatan tahfiz itu kita lakukan pukul 3 sore. Ya, kita mulai jam 3 sore, jadi diawali dengan anak-anak sholat berjamaah, sholat asar berjamaah, kemudian juga langsung kita ajak mereka untuk murojaah dan juga belajar ya, setoran untuk tahfiz Al-Quran seperti itu. Nah, tantangan lagi nih, muncul lagi tantangannya. Aduh, nih kalau dari SOP nih, yayasan nggak punya SOP nih Pak, untuk jam kerja karyawan seperti itu kan. Mereka nih perlu sesuatu yang harus diberikan kan seperti itu. Perlu, iya, adalah sesuatu di luar jam sekolah biasanya bisa pulang, ngapain lagi gitu ya? Iya, nggak mungkin saya mengajak mereka tanpa saya memberikan mereka ya apalah seperti itu kan, buat sekedar uang bensin dan lain-lain. Saya ajukanlah hal tersebut. Ini tantangan ya. Saya ajukan, saya komunikasikan khususnya dengan wakil kepala sekolah ketika itu ya, yang memang dia juga guru agama seperti itu kan. Nah, saya minta bantuan beliau, disampaikan ke yayasan dan alhamdulillah yayasan bersedia untuk memberikan ya sekedar insentif lah untuk pengajar yang ikut terlibat dalam rumah tahfiz Al-Quran tersebut. Nah, jadi ada beberapa orang ketika itu, ada 5 orang lah, sekitar 5 orang pengajar yang saya pilih ya, tentunya karena saya yakin mereka yang pertama adalah memiliki keinginan yang sama, mampu menerjemahkan apa yang saya sampaikan, kemudian juga mereka memiliki semangat tentunya, dan saya ajak mereka untuk terlibat di aksi nyata ini. Dan kebetulan mereka mau juga, karena memang jiwanya masuk di situ, gitu Pak Ali ya. Dan insentif tadi ADACC sama yayasan diberikan setiap bulannya. Dimulailah rencana untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang pertama kami lakukan ketika itu adalah, ini murid belum ada nih, ya. Murid belum ada, belum. Kita lakukan seleksi terlebih dahulu, Pak.
Jadi kita Oh, jadi seleksi terlebih dahulu, sistemnya kita data. seleksi, tapi tidak diwajibkan ya seleksi dulu ya. Ya, karena ini kegiatan ekstra, Pak ya. Oh, Masuknya kegiatan oke. ekstra ya. Jadi bukan kegiatan intra, masuknya kegiatan ekstra. Oh iya Kita ya. seleksi anak soleh soleha ketika itu yang pertama mereka sudah bisa baca Al-Quran. Nah, mungkin mereka menghafal kalau belum bisa Ya, baca Al-Quran ya. lancar Jadi dulu mereka kalau sudah bisa tidak baca ya. Al-Quran. Benar, benar Pak Ali. Dan dapatlah ketika itu dari kelas 2, 3, 4, 5 ya sampai kelas 6 ya ketika itu kami seleksi dihasilkanlah 19 orang gitu kan ketika Wih, itu mantap. santriwan dan santriwati angkatan pertama seperti itu ya. Ini Hmm. 19 orang ini kita interview nih ya, anaknya kita interview karena ini nanti program mereka akan free. Artinya ini program mereka free disupport sama yayasan karena kan tadi kan. Nah, alhamdulillah mereka mau untuk mengikuti kegiatan tersebut, kemudian juga orang tuanya juga mau, ya, karena orang tuanya juga kita sampaikan tata tertibnya seperti ini, rule-nya seperti ini, dan mereka mau untuk ikut bergabung bersama dengan program Rumah Tahfiz kita. Nah inilah cikal bakal berdirinya Rumah Tahfiz. Kami ketika itu minta saran dari yayasan nih dikasih nama apa ya gitu ya. Bingung juga kan mau kasih nama apa gitu karena tadi disupport sama yayasan jadi kami minta saran ke yayasan dan yayasan minta diberikan nama Ukasyah ya, nama salah seorang sahabat Rasulullah. Jadi Rumah Tahfiz Ukasyah SD Islam Halifah Nizam Palembang sampai sekarang alhamdulillah Pak Ali masih berjalan ya. Kami belajar itu sampai jam setengah 5 sore. Jadi alhamdulillah. Oh, Jadi anak-anak ada oke. yang pulang dulu, yang rumahnya dekat mereka bisa pulang dulu, ya mereka nyantai-nyantai dulu, khususnya anak-anak yang kelas 3, 4 kan mereka pulang dulu, kemudian mereka kembali lagi ke sekolah. Jadi Alhamdulillah 19 anak strukturnya ya. itu konsisten mereka belajar masih di rumah tahfiz kami dan masih berlangsung sampai dengan sekarang seperti itu. Mantap. Oke, kawan-kawan inilah yang luar biasa ya, menginspirasi kita. Proyek yang sebelumnya belum ada, sekarang sudah diadakan oleh Pak Andi, yaitu program Benar-benar Pak. KIS ya. Jadi inilah inisiatif ya, sebuah inisiatif dan memang eh, kadang kan kawan-kawan itu kalau misalnya punya proyek itu bisa nggak ya? Tapi mereka nggak mulai-mulai kalau mikir kayak gitu kan, bisa nggak ya? Benar-benar Mereka Pak. nggak mulai. Tapi kalau kita belajar dari Pak Andi tadi, ide dulu, didukung yayasan, diaplikasikan, meskipun di tengah-tengah tadi nanti ada kendala, kita disosialisasikan itu juga ke yayasan lagi. Akhirnya juga Benar. baik kita, niat mulia kita yang didukung yayasan pertama tadi juga didukung lagi masalah insentif untuk guru-guru semua. Nah, gitu Pak Andi ya. Jadi Benar sekali Pak. eh, saya terkejutnya ada yang karena memang sistemnya pendaftaran, berarti mereka kan memang inisiatif dari keluarga dan juga orang tua ya. Tidak ini saya kira dan saya yakin ini akan bertahan lama karena memang tidak diwajibkan. Karena diwajibkan itu kadang memang orang apa ya keinginan kita mereka juga ya, mengikuti aturan guru karena kewajiban tuh ya. Tapi kalau misalnya buka pendaftaran, ini adalah inisiatif dari orang tua punya niat baik untuk apa agar jadi hafiz Quran seperti itu. Nah, sampai sekarang kalau bertahan itu jumlahnya masih sama ya, 19 itu. Alhamdulillah masih 19 orang angkatan pertama Atau Pak. Dan mungkin insya mungkin Allah nambah. nanti, Nah, kalau nambah ya nambah nanti bagus insya ya. Allah di bulan Januari ya, Januari atau Februari kita akan lakukan seleksi lagi tahap 2 seperti itu. Oke. Kita ada Ini ini sistemnya sistem seleksi nih Pak Ali ya. Jadi nggak semua rencananya diterima. berapa kali semester itu seleksinya? Berapa Kami berapa kali? kasih kasih periode itu 1 tahun 1 kali. Oh, Jadi kita memang benar-benar ya. dulu Ini program dulu kita pembinaan dibuka waktu Januari juga. ya di awal-awal Januari seperti itu kan. Jadi setahun sekali dan kita ingin ini benar-benar bibit-bibit yang terbaik yang kita dapatkan seperti itu. Karena ada banyak yang daftar kemarin, ada yang daftar, tapi memang nggak masuk seperti itu kan Pak. Karena nggak masuk, jadi kita sampaikan ke orang tuanya nanti bisa dicoba lagi di kesempatan berikutnya. Jadi nggak semuanya kita terima seperti itu Pak Ali. Jadi yang Karena 19 memang orang ini kalau tahfiz itu memang butuh kelancaran dulu ya Pak Andi ya, baca Qurannya. benar benar Pak, benar benar benar. Kan Jadi baru yang belajar Quran, baru hafiz itu nanti malah berat tadi nanti. benar Pak, benar. Kalau kita belum bisa tahu dasar-dasarnya, mereka akan keteteran nanti kan gitu kan. Karena kita punya target 1 tahun itu targetnya adalah 2 sampai 3 juz seperti itu kan. Dan Oh, alhamdulillah angkatan pertama ini mereka sudah masuk ada yang 1,5 juz, ada yang sudah mau menuju 2 juz kan. Dan alhamdulillah kami senang sekali dengan hal seperti itu kan. Dan insya Allah nanti akan kita tambah lagi
pesertanya seperti itu, dan kami pilih yang terbaik lagi seperti itu. Mantap, mantap. Jadi nanti ada rencana wisuda juga ya? Ada rencananya sih Pak, kemarin udah ngobrol-ngobrol sama yayasan ya, sama kasih PAIS juga kemarin, pengawas PAI ya. Tanya-tanya gimana sih sistem kalau mau wisuda dan lain-lain, dan insya Allah nanti kita akan adakan 1 tahun sekali lah seperti itu. Untuk yang pertama ini mereka belum sempat di wisuda kemarin karena baru mulai warming up dulu mereka. Jadi insya Allah nanti akan bareng sama teman-teman di angkatan selanjutnya seperti itu. Itu saya pernah ini Pak Andi. Ini sebenarnya juga di Paramount juga ada program tahfiz ya. Hmm. Nah, tapi nggak begitu banyak yang ikut karena memang ya tadi ya kalau tahfiz itu memang ada karena memang anak itu punya kebiasaan ngaji juga di rumah bagus, Hmm. pasti punya inisiatif untuk gabung ke tahfiz. Ya, jadi Hmm. pikirannya mungkin beda dengan sekolah PAI dengan sekolah kami yang mungkin Iya, lebih iya, benar-benar. general gitu. Tapi memang Benar-benar. kita nggak nyampe sebanyak itu ya, mungkin Ah, berapa ya. Kalau kemarin kita mau wisuda itu ada lebih 5 lebih lah, alhamdulillah. Tapi memang baru pertama kali itu kita adakan. Tapi yang membuat saya takjub itu orang tua mereka kan kita undang. Terus mereka baru memang tahfiz pertama itu baru juz amma itu ya. Mereka dikasih mahkota oleh anaknya itu. Ayo, senang sekali pada nangis semua Pak Andi. Jadi benar-benar. jadi kita tahu nih ternyata anak-anak yang biasanya pas-pasan di kelas itu mereka malah ikut tahfiz dan mereka Hmm. bisa. Dari situlah Benar-benar orang Pak. berpikir memang tidak bisa kita memaksa orang memaksa ikan untuk naik atau ikan untuk Manjat pohon gitu. mendekat ke situ ya. Skill ikan itu berenang gitu ya. Jadi ternyata Benar-benar dari benar. skill itu kita temukan ada skill lain. Oh ternyata anak ini skillnya ada tahfiz seperti itu. Nah, Pak Andi, untuk target selanjutnya apa sih tujuannya atau mungkin targetnya ke depan apa? Setelah wisuda ngapain itu? Apakah ada target ini sampai wisuda sampai jus berapa begitu? Alhamdulillah untuk target Pak, sesuai dengan yang kita susun sama teman-teman kemarin kan di awal disetujui juga sama yayasan ya. Kita tuh pengen anak-anak itu ya keluar dari sekolah ya mereka dapat lah seperti sekitar 2 atau 3 juz seperti itu kan. Ini target minimal tentunya Pak ya. Maksimal tentu mereka kita arahkan untuk menghafal maksimal mungkin seperti itu kan. Tadi awalnya seperti itu ya, tapi karena melihat progres dan lain-lain dikasih tantangan lagi sama yayasan kemarin kan, Nah, jadi mereka minta lagi target untuk prestasi. Waduh saya bilang ini luar biasa ya target. Jadi untuk anak-anak yang ikut rumah tahfiz itu diarahkan supaya mereka itu nantinya mengikuti perlombaan-perlombaan atau kejuaraan-kejuaraan seperti musabakoh dan lain-lain seperti itu kan, yang tentu nanti ada dampak juga nih buat sekolah kan seperti itu kan, juara segala macam kan seperti itu. Jadi ini target tambahan nih. Jadi dari awalnya yang targetnya satu, karena mungkin melihat progres dan lain sebagainya, jadi yayasan minta ditambah seperti itu targetnya bagus ke prestasi juga. sekali itu. Kalau misalnya berarti program Pak Adi sudah berhasil karena memang sudah memancing yayasan untuk apalagi nih menantang untuk Iya Pak. berprestasi kan, sudah. Tapi pernah ikut lomba-lomba di Palembang nggak? Pernah Pak kalau untuk lomba-lomba beberapa Tapi kali ya udah kita dapet sempat ya ya. prestasi ya. Ya, ya anak-anak juga sempat dapat juara kan waktu itu kan berapa kali kan, dan sempat juga tampil kan, di antaranya di Palembang Indah Mall waktu itu bulan-bulan kemarin seperti itu kan mereka tampil ya. Dan juga kalau ada acara-acara ataupun juga kegiatan-kegiatan sekolah, itu anak-anak kita ajak seperti itu loh, kita ajak untuk ikut mengisi seperti itu. Nah Pernah ini ikut lomba tentu di menjadi daya. tempat kami nggak Pak Andi? Paramount gitu-gitu ya. Pernah Waktu nggak? itu ada undangan sih Pak. Tapi kami belum sempat ikut kemarin waktu itu. Februari kami Bareng undang lagi sama ya. mau PTS ketika itu. Ya, Nah, jadi Februari kita nantilah rencana next ada time next ini time. Islamic Fest nanti. Oh iya iya iya, siap 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 siap. Nah, Boleh deh. kita Boleh 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 boleh. dari Boleh ikut tampilin jadi nanti nih. kita Wah, luar biasa. ya Tadi. ini sharing pengetahuan dan juga apa ya programnya ya. Karena memang ya kita Ah, ah. nanti biar ada sharing pengetahuan juga dari guru kami di PAI juga. Gimana sih mengelola tahfiz sebenarnya seperti itu. Karena memang saya lihat timnya kan cuma dua itu, cuma guru agama gitu. Nah, itu nanti mungkin kalau Hmm. ada tantangan-tantangan lebih kan
saya kira sambutan orang tua lebih lebih bagus karena memang Lebih luar biasa lagi, Pak ya. anak itu kok belajar terus, tapi ya orang tua mandang ada nggak ada lomba-lomba yang bisa dibanggakan, gitu kan? Meskipun memang Benar, benar, benar. targetnya sebenarnya nggak seperti itu ya. Benar, benar. Ini tantangannya emang beda sih Pak ya kalau kita di sekolah Islam kayak kami kan di sekolah Islam ya dan sekolah nasional gitu kan. Nah, Sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang ngajar di sekolah nasional gitu kan. Eh, ada memang ada perbedaan seperti itu kan. Bagi kami mungkin gampang seperti itu Pak. Tapi kalau untuk di sekolah nasional itu luar biasa, tantangannya luar biasa kan seperti itu kan. Khususnya untuk anak-anak gimana supaya mereka mau ikut gitu kan, gimana supaya mereka mau gabung seperti itu kan. nah, Ini ada suatu tantangan yang berbeda kayaknya emang. benar sekali. Oke, ada ini nggak Pak Andi? Setelah program itu jalan, ada kendala nggak? Ada tantangan, terus ada yang memang membuat kita down. Kadang-kadang seperti itu ya. Kadang kan motivasi itu nggak naik terus ya. Kadang ada persoalan-persoalan yang buat kita down. Tantangannya apa aja sih? Benar, benar Pak, benar. Buat tantangan sendiri tentunya Pak pasti ada ya. Tantangan sendiri pastinya ada. Uh, buat kita semua yang menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, tantangan terbesar itu adalah konsisten ya. Kira-kira kita bisa nggak konsisten menerapkan hal itu seperti itu kan? Buat teman-teman yang lain juga kan, bagaimana agar yang paling utama itu menjaga konsistensi kita seperti itu kan. Agar kegiatan manajemen waktu, kemudian juga kedisiplinan dari pengajar-pengajarnya, kemudian juga bagaimana kita memotivasi murid-murid kita memotivasi itu kan Pak. Nah ini adalah di antara beberapa dari tantangan yang kita miliki seperti itu. Oke, jadi berbicara mengenai tantangan tadi nih Pak Ali ya, tentu setiap aksi nyata yang kita lakukan ada tantangan nih ya, yang harus kita hadapin nih. Selama ini berjalan ya program Rahmat Tahfiz ini, alhamdulillah ada juga program-program aksi nyata lainnya. Saya mengambil suatu kesimpulan bahwasanya tantangan yang paling utama itu tentunya menjaga konsistensi ya Pak Adi. Gimana supaya kita bisa konsisten dengan diri kita yang pertama kan, kemudian dengan apa yang kita buat seperti itu kan. Karena kalau kita konsisten, mulai dari diri kita dulu seperti itu kan. Bagaimana kita konsisten dengan program yang kita buat, bagaimana kita bisa melaksanakan itu dari hari ke hari, ya. Nah ini yang harus kita selalu jaga ritmenya. Ya kadang kan kita tahu sendiri lah Pak ya, namanya manusia kan, ya kadang naik, kadang turun, moodnya. Itu kan kadang dari diri kita ya. Kadang program Benar-benar yang sudah kita jalankan, kita mikir lagi, aduh ngapain lah ya saya ngelakuin gitu ya. Semua teman-teman udah benar. pulang, saya belum pulang gitu ya. Nah, kadang seperti itu memang. Kadang-kadang semangat itu kadang-kadang kan muncul, kadang-kadang juga ya kadang-kadang ada masanya lagi drop seperti itu. Karena ini agar tetap di frekuensi yang pas. Nah, kita mengatur mood kita seperti itu. Jadi itu yang pertama menurut saya sih. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan motivasi tentunya ya kepada rekan sejawat yang kita ajak berkolaborasi, kemudian juga kepada murid-murid yang tentunya menjadi objek atau sasaran dari program kita kan, agar mereka tetap ayo semangat dong gitu, jangan kendor seperti itu kan, jangan apa namanya hilang semangatnya kan, ya kita berikan stimulus-stimulus seperti itu kan. Nah ini yang Upload di medsos ya hasil-hasil kerja mereka. ada beberapa sih yang saya tampilkan sih di medsos dan juga di medsos sekolah juga ada beberapa yang ditampilkan seperti itu kan Pak. Nah ini juga Gimana? suatu kebanggaan lah bagi kami kan seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin saya juga tahu Pak Adi lakukan atau enggak ya. Kalau program kami kan ada ya staff juga kemarin memancing dan juga mengkampanyekan bagaimana
teman-teman yang lain atau mungkin apa ya siswa-siswa lain tuh ikut ya. Jadi kami sengaja Hmm. merekam siswa tersebut satu surat saja gitu. Dan Oke, oke, oke. sampai akhir kita Hmm. memang setting yang bagus gitu. Nah, Jadi eh, surat An-Naba kemarin ya, kalau kebetulan itu hmm. sampai akhir. 130 ya. Hmm. Jadi kita shoot benar, kita upload Pak itu di medsos itu. Ah, Itu hmm. orang tua reaksinya luar biasa. Di Benar, YouTube benar, benar, hanya benar banget ya. satu hari udah sampai ratusan itu ya, banyak yang mendengar itu kan. Berarti Iya, iya. zaman sekarang itu ya, ya harus orang tua harus apa ya, ingin dipublikasikan anak saya itu. Benar, benar, benar. Pengen di show up gitu, Pak ya. Benar, Nah, benar, benar. jadi ini Hmm. anak saya loh, itu ya agak bangga itu. Jadi mungkin Pak Andi juga bisa tuh dari 19 orang itu suruhlah baca Ah, satu surat atau mungkin nanti bisa saut menyaut atau gimana ya shoot hmm. mereka habis itu upload aja di YouTube atau mungkin di Benar, 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 benar. itu Pak powernya tuh Hmm. luar biasa kita tanpa perintah suruh nyebarin aja orang tua tuh udah nunjukin sama tetangga sama saudaranya Hmm. itu dan juga Banget, banget, benar. ya pernah nggak ngelakuin seperti itu. Sempat sih beberapa kali, Pak. Bahkan kadang-kadang ketika mereka menghafal atau apa itu sama pembimbingnya suka di-shoot gitu kan, dikirimin ke orang tua kan. Wah, itu senang banget orang tua biasanya kayak gitu Nah, kan. Dan tadi apa yang disampaikan Pak Ali itu keren kayaknya ya. Dibuatkan YouTube khusus mungkin juga mungkin keren juga tuh kayaknya kan. Karena memang saya melihat di era digital ya Pak ya. Era digital ini memang kita harus bisa manfaatkan luar biasa seperti itu kan. kalau bisa memang itu wajib lah kalau bisa. Benar, 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 benar banget. Dan saya juga merasa dulu salah satu kekurangan saya nih Pak, ya. Saya kurang ahli, agak sedikit gaptek dengan media-media digital dan lain sebagainya kan. Nah, saya pengen nih nanti ini sebenarnya sudah mulai belajar kan sekarang kan, mulai belajar dan lain-lain. Ini ketemu Pak Ali nih, saya ingin serap ilmunya nih kawan-kawan ya. Bagaimana menampilkan suatu konten yang keren gitu kan, yang bagus kan. Ini luar biasa deh. Ini Itu saya masih inspirasi muda bagi kita. Pak Andi. Saya cerita ya. Sebenarnya background saya tuh bukan kayak gini ya. Jadi Nah itu dia makanya saya bilang. masa pertama dulu di Paramount itu sebagai guru bahasa Inggris. Ya biasa Hmm. ngajar pulang ngajar pulang itu. Tapi saya punya background dulu tuh apa marketing ya. Saya tuh dulu Nah, salesman Pak Andi. Belum masuk kuliah lulusan SMA, saya tuh seorang salesman gitu. Jadi sudah mencicipi berbagai macam ini ya bidang pekerjaan kayaknya nih. ya, Luar biasa luas pengalamannya nih, Pak. saya ngajar ke Bali gitu ya. Terus akhirnya ya saya di Paramount tuh dikasih tantangan banyak sekali sebelum jadi penggerak ya. Saya bantu sekolah dulu menghidupkan program robotik sampai robotik itu melemah sampai sekarang orangnya sudah pada pindah anak-anak itu dan juga guru-gurunya. Terus saya dikasih tantangan sekarang juga mengelola medsos dan saya mikirnya seperti ini. Kalau perusahaan besar itu kan banyak tim marketing ya, tapi Ada tim medianya ya. jadi para sendiri gitu. Saya mikirnya kalau saya nggak mau belajar, ya ini pasti nggak akan berkembang. Akhirnya saya Benar, semakin benar. saya otodidak saya pelajari. Makanya sekarang tuh tuntutannya seperti itu. Jadi apa pengennya semuanya pengen diketahui. Kalau dulu kan kita nyebar nyebar brosur dan sebagainya. Sekarang saya kira Pamflet brosur gitu ya. kalau brosur aja udah dibaca-baca dibuang. Gitu. Padahal satu Iya, brosur benar-benar. gitu kan. Nah, sekarang udah eranya sudah barcode dan sebagainya itu udah berubah. Makanya saya kemarin Benar. saya mengangkat yang namanya perubahan. Saya tuh suka yang namanya perubahan. Semua guru harus responsif terhadap perubahan. Kalau mereka dia nggak mau berubah, perubahan itulah yang merubah kita pasti. Benar, benar banget, benar, Pak. Jadi kalau kita nggak mau respon pada perubahan, perubahan yang memaksa kita untuk berubah. Akhirnya apa? Guru-guru yang memang nggak mau belajar itu. Akhirnya kalau misalnya yayasan yang berkembang itu kan pasti dia juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, guru-guru yang tidak mau mengikuti pasti diganti sama guru-guru yang mau mendaftar yang bagus, benar nggak? Benar, guru-guru yang terbarukan gitu, Pak. Kalau guru-gurunya itu mau belajar, dipertahankan deh Benar, itu. benar. Nah, itulah yang mereka yang akan dipaksa oleh perubahan itu. Makanya sebelum Ah, itu terjadi, responlah terhadap perubahan.
Kok jadi saya yang benar, benar, benar. Tapi benar pengalaman dari Pak Ali tadi ya. Saya sendiri Pak sebenarnya saya perkenalan dengan berbagai macam media ya. Zoom ini sendiri seperti itu kan. Bagaimana menggunakan YouTube, kemudian juga editing video, Canva, player segala macam. Itu sebenarnya Pak karena terpaksa Pak sebenarnya Pak. Jujur nih saya ya Bapak Ibu sekalian juga. Eh, Mungkin ada yang pengalamannya sama seperti saya kan. Ketika masuk pandemi kemarin kan semua mati Pak, semua mati. Ini mau ngajar gimana seperti itu kan? Benar tadi seperti katakan Pak Ali tadi kan, perubahan yang memaksa kita seperti itu kan. Jadi saya bingung nih gimana nih kan. Sementara kita dapat arahan dari dinas ya, dinas nggak merinci tuh mau belajarnya kayak apa segala macam kan. Anak-anak tetap belajar di rumah katanya kan seperti itu kan. Nah di sini saya mulai belajar kan, gimana membuat video pembelajaran ya. Saya tanya-tanya sama teman, ya otodidak lah Pak Ali gitu kan. Cari-cari sendiri kan. Dan alhamdulillah di situ saya bisa menampilkan konten pembelajaran yang bisa saya kirimkan ke anak-anak seperti itu kan ya, ala-ala lah masih editan dari seorang yang baru belajar kan. oh, sejak itulah YouTube guru-guru pada hidup ya. Benar, benar. Dan saya melihat lihat punya orang lain, lihat punya teman-teman guru, rekan sejawat, dan situ terinspirasi lagi. Ada yang buat animasi, bergerak, gini, 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 gini. Oh itu gimana gitu kan ya? Tanya-tanya sama mereka, kita tiru juga buat seperti itu. Karena ini yang menurut saya benar tadi yang disampaikan Pak Ali ya. Perubahan tuh akan memaksa kita lambat laun kan. Jadi sebuah keniscayaan seperti itu kan. Wah ini luar biasa obrolan sore ini. Nggak sana nggak di sini pasti juga seperti itu ya. Bahkan sampai sekarang pun nggak tahu di tempat Pak Andi ada juga guru-guru yang memang susah untuk digerakkan. Mereka mungkin terlalu lama di sekolah, inovasi juga mungkin saya kira juga perlu dibangkitkan. Nah, Benar, terlalu benar. atau mungkin terlalu nyaman dengan keadaan. Tapi ketika kita Hmm. buat sebuah kebijakan yang memaksa mereka bergerak, mereka tuh kadang ada rasa menentang seperti itu. Tapi mau nggak mau paksa untuk berubah. Kalau nggak mau berubah, Benar, benar. sebenarnya mungkin sekilas mereka ini orang memang menyengsarakan guru gitu ya. Tetapi kalau mungkin benar, itu manfaatnya luar biasa. Ada salah satu guru seperti yang saya cerita. Kita kan setiap kadang setahun sekali atau mungkin beberapa apa secara ini ya continue kita mengirim guru-guru ya, mengirim guru-guru entah seminar, entah kadang di Jakarta dan sebagainya, karena memang kita anggota ANPS dan Pearson, ADSL itu, jadi ada giliran guru-guru akan dikirim ke Jakarta untuk seminar internasional. Internasional itu kan harus semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, guru-guru Benar, benar, Pak. yang bukan bahasa Inggris, misalnya PAI dan sebagainya, itu kan lama-kelamaan juga dapat giliran. Kalau kita nggak Benar. itu, yang dapat manfaat yang besar adalah orang-orang yang sering dikirim, benar nggak? Iya, iya, iya. Maka saya buktikan ini nggak harus bahasa Inggris nih yang kirim, harus rata Nah, harus rata semua. Makanya ada satu kebijakan yang sebelum pandemi dulu pernah dikirim guru IPS ya. Nah, oh gitu. nah di sana tadi, awalnya mungkin, aduh saya bukan bahasa Inggris itu ya. Tapi setelah dikirim, mereka pulang, dia pulang, oh itu loh mereka cerita banyak Pak Andi. Luar biasa enak. Makasih ya saya dikirim di sana tuh. Ketemu guru-guru hebat. Bahasa Inggrisnya casis. Wah, Sampai di memang sekolah internasional di Bandung sana dia harus mengurus pesawatnya sendiri. Mengurus taksi sendiri pulang maghrib. Itu tantangannya berbeda. Jadi dikirim. Dan itu iya, iya. awal-awalnya mungkin agak males gitu ya. Tapi ternyata setelah dikirim, itu mereka kalau saya mengungkit cerita itu, oh dia langsung cerita banyak gitu. Tapi ada juga salah satu guru itu seperti ini. Kalau saya yang dikirim, saya mau keluar dari sekolah ya. Waduh. Malah justru ketakutan ya, Pak ya. Saking takutnya, saking takutnya. Termakan ketakutan Dan sendiri itu. sama seperti apa yang saya rasakan dulu, pertama-tama di sekolahnya juga. Aduh, gimana lah ya, dikirim ke sana, ngomongin saja bahasa Inggris saya nggak lancar, seperti itu. Tapi setelah di sana, mau nggak mau memang dipaksa orang. Itulah dipaksa oleh perubahan. Nah, satu guru ini pasti adalah salah satu guru yang memang sangat nyaman sekali, ya. Mau nggak mau, apakah ya nanti nasibnya bagaimana kita nggak tahu juga. Paling tidak kita memang konsen oleh guru-guru yang memang mau dirubah. Ya, kalau memang guru-guru yang saya kira
nggak punya semangat untuk berubah ya kayak gitu aja pas-pasan seperti itu. Keadaannya sama Nah, nggak? Guru-guru lain di sana pasti lebih luar biasa kan? kebetulan kami nih Pak ya, rata-rata guru itu rentang usianya masih sekitar di bawah 30 tahun ya Pak ya. Masih muda. Eh, ya masih muda, masih energik, masih semangat seperti itu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seperti yang terakhir dikatakan Pak Ali tadi ya, ada beberapa motif kan. Di antaranya mereka ada yang merasa sudah nyaman seperti itu. Udah di zona nyaman, udahlah untuk apa lagi berinovasi gitu kan. Udah ngajar kayak gini aja udah gitu kan. Gak ada yang komplain gitu kan. Yang penting kebutuhan anak-anak terpenuhi, belajar udah gitu kan. Gak usah berinovasi lebih jauh. Ada yang saya lihat mindsetnya seperti itu gitu kan. Nah, ini mungkin saya rasa untuk yang seperti ini yang mungkin sering-sering ya kita ajak sharing seperti itu kan. Kita kasih lihat hal-hal baru seperti itu kan. Siapa tahu dari mereka akan tertarik dengan lain-lain. Dan sejatinya memang ya stimulus itu diperlukan sih memang. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Pak Ali tadi ya, eh, keniscayaan ya sewaktu-waktu tinggal nunggu giliran aja seperti itu kan. Mereka juga akan kebagian hal-hal seperti itu. Nah Dan ini yang memang harus diusulkan Pak Andi untuk benar 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 sekolah yang diutus keluar itu harus rata. Biar benar mereka benar itu tuh saya terpikir ya tadi sampai oleh Pak Ali. ya, Memang perlu ya seperti itu di rolling lah istilahnya kan. Jadi dengan seperti itu mereka mau gak mau ya kadang-kadang ada orang-orang yang memang harus dipicu seperti itu ya. Ada yang memang muncul dengan kesadaran sendiri, ada yang memang harus di sedikit didorong seperti itu kan kayak mobil yang ngadat. karena Dan saya rasa aduh gitu. uh, Masuknya sama, masuknya sama, keluar sama, apa benar benar repot gitu. Nah, benar benar kalau gitu. misalnya salah satu contoh yang sering diutus adalah Pak Andi. Nanti yang ribut di sekolah di Pak Andi terus. Karena memang kalau Pak Andi. Tapi kalau rata semua, Benar benar. kita tinggal delegasi aja nanti untuk tugas pengembangan sekolah ya kan? Iya benar banget tuh Pak. Jadi ya itulah salah satu tantangan ya merubah mindset kan gitu kan. Itulah kenapa salah satu kompetensi dari kita selaku GP kan guru penggerak itu adalah mengembangkan diri dan orang lain kan. Jadi mengajak orang tuh wah itu luar biasa tantangannya kan. Ngajak Sama teman-teman. Ayo dong. komunitas ya di sekolah. Ya Pak, Ya komunitas ya. untuk komunitas saya buat Pak, tapi untuk guru agama ya kebetulan di sekolah ya. Karena kami kebetulan guru agamanya banyak Pak ya. Bahasa Arab, TTQ dan lain-lain kan tahfiz ya. Oh, Ya, jadi saya buat yang namanya tim keislaman seperti itu. Jadi tim keislaman ini tugasnya setiap hari mengontrol program-program keislaman yang saya buat seperti itu kan. Yang saya musyawarahkan dengan teman-teman. Eh, Mereka tugasnya mengisi itu. Nah, jadi saya buatkan jadwal seperti itu. Mulai sholat duha, sholat zuhur dan lain-lain kan seperti itu kan. Nah ini sementara komunitas yang saya buat di sekolah seperti itu. Dan alhamdulillah dapat persetujuan ya dari kepala sekolah dan sampai sekarang masih berjalan kan untuk kegiatan pembelajaran dan lain-lain seperti itu. tapi memang proyek kita itu memang kita sesuaikan dengan kondisi sekolah ya. Tidak harus Benar, benar, benar. disamakan ya. Saya pengen seperti itu ya, tapi kalau sumber daya, spirit dan juga semangatnya beda dengan sekolah yang kita Benar, tuju, benar banget. tidak bisa. Balik lagi ke pemetaan aset masing-masing sih Pak ya. Apa yang jadi kekuatan kita gitu kan. Ada proyek lain selain tahfiz apa? Ini rencananya baru mau kita gerakkan di semester genap ya Pak ya. Itu saya ingin mendata anak-anak yang mereka belum lancar membaca Al-Quran kan. Oke. Kebetulan dari kelas 1 itu kan kita memang ada target anak-anak itu bisa membaca 1 tahun bisa membaca Al-Quran seperti itu kan. Nah di beberapa tahun belakangan ini kita agak keteteran nih gitu kan, agak keteteran. Banyak beberapa anak itu yang ya mungkin agak sedikit lambat Pak ya, di kelas 2, kelas 3, bahkan ada yang kelas 4 masih belum terlalu lancar baca Al-Qur'annya. Mungkin sudah bisa lancar baca, tapi tajwidnya mungkin masih waduh berantakan gitu kan. Nah, ini saya mau buat semacam program percepatan nih buat anak-anak, program percepatan untuk baca 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 Al-Qur'an ya buat anak-anak SD Islam Halifah Nizam. Ya semacam kayak klinik lah gitulah. Nanti waktunya itu nanti akan menyesuaikan ya. Apakah dibarengkan dengan kegiatan eskul dan lain-lain. Nanti saya baru mau coba nih komunikasikan dengan teman-teman seperti itu. Ya, mantap gitu ya.
Untuk yang terakhir deh, kita nanti saya akan menginjak ke diskusi yang agak berat dikit gitu ya. Jadi kemarin saya juga diskusi sama Pak Joni. Hmm. Eh, Lihat nggak kemarin podcast saya dengan Pak Joni Iya, yang iya, iya. kemarin? Ada. Ya, Ah, saya juga kadang diskusi sama kawan-kawan yang guru agama ini. Kadang diskusi saya dengan pertanyaan seperti ini, Bro. Kita kan eh, satu-satunya negara mungkin atau mungkin ya salah satu negara yang memang semua agama tuh dilembagakan, ya. Jadi ada sertifikat halal, ada menteri agama, ada juga departemen agama, itu ya semuanya dilembagakan. Bahkan demo-demo pun juga ada berbau agama, itu ya. Nah, terus saya hmm. itu, tetapi bro, kok banyak sekali juga siswa-siswa yang karakternya juga berbeda dengan agama yang mereka percaya. Contoh saya tanya pada Pak Joni kemarin saya diskusi itu. Ketika ada pertanyaan, misalnya kita sama orang tua titik-titik harus apa misalnya? A, jujur, B, bohong. Orang siswa itu pasti jawab jujur. Jujur. Pasti jawab jujur. Benar, Dan kalau soalnya itu seperti itu, 1 sampai 50 pasti benar semua. Gitu. Karena memang benar, benar. pada dasarnya siswa itu tahu tuh mana yang bedanya yang bagus, mana yang bedanya yang jelek itu udah tahu sebenarnya. Masalahnya, apakah setelah keluar mereka jujur, apakah setelah mengerjakan itu mereka jujur, berarti kan ada persoalan, ada big question ya. Ada persoalan dari agama kita khususnya agama Islam ini, bagaimana sih mendidik karakter? Kita bandingkan sama Jepang itu, kemarin saya nonton Piala Dunia itu Pak, satu-satunya negara yang bersihin sampah. Dan Luar mereka, biasa, Pak, ya. benar, benar nggak? Yang nonton Benar, juga benar. orang Benar, Batak, tapi dia nggak melaksanakan karakter seperti itu. Gitu. benar, benar, benar. Itu karakter gitu seperti yang kita ajarkan di apa di guru penggerak itu yang namanya budaya positif. Ajarilah satu deh, satu budaya positif yang mereka akan bawa kemanapun mereka pergi. Misalnya jujur, ya jujur kemanapun mereka pergi sampai meninggal dia akan jujur terus. Gitu. Orang bertanya kamu lulusan dari mana, orang tua kamu namanya siapa, nanti namanya juga harum. Seperti Jepang kemarin di Piala Dunia itu pasti negaranya harum semua, ya kan? Benar, benar. Dan itu udah kebiasaan yang mereka lakukan hampir pada Piala Dunia penonton itu sampah itu fisiknya. Dan mereka nggak kenal agama itu. Makanya apa sih persoalan kita itu? Makanya saya mengusulkan misalnya ada guru agama itu, coba deh yuk kita buat project yang berbeda, yang agama nih. Mungkin mungkin ya hafal-hafalan kita lanjutkan sudah, tetapi ada karakter yang memang kita tonjolkan mereka. Kita mungkin terlalu banyak menunjukkan karakter bagus semuanya, tapi untuk tes saja, gitu. Tapi karakternya nggak nyampe. Misalnya kita buat project ada kafe kejujuran, kita project dari guru PAI gitu. Hmm. Ada Hmm. kafe berbagi, berbagi itu kan mulia juga, ya kan? Berbagi dan berbagi ada persoalan seperti ini. Ada siswa yang memang tidak bawa snack, ya, Benar, benar. bawa snack, dia kadang ngumpet di sekolah, dan dia yang lain makan dia nggak makan sendiri. Kenapa kita nggak punya ide ada snack gratis? Jadi ada subsidi silang. Misalnya hari ini yuk kita buat project yuk yang apa guru, apa siswa-siswa yang ini yang mungkin kelebihan daripada nanti snacknya gimana gimana dibawa pulang lagi, yuk dikumpulin deh ada pojok snack corner misalnya. Nah guru Benar, benar. siswa yang memang gak bawa itu gratis silakan ambil. Nah, kemarin kan Hmm. guru boleh nyumbang, semuanya boleh nyumbang semua snack. Tapi kecil-kecil snack aja, misalnya beng-beng, ya kan? Nah, itu melatih anak untuk berbagi, bisa jujur, ya kan? Silakan ambil satu, ada yang ambil dua berarti gak jujur, seperti itu kan? Meskipun tanpa ketahuan itu. Nah, itu lebih aplikatif, bro, aku bilang. Benar, Daripada benar. daripada you nanti buat soal banyak, nilainya bagus-bagus saya yakin 90 ke atas deh. Tapi nilai yang bagus itu kamu coba amati anaknya. Anaknya itu akhlaknya bagus juga nggak? Enggak juga. Nah, jadi Benar, benar, benar. kita harus punya banyak dari guru agama itu proyek-proyek yang memang
alternatifnya ya memang benar alternatif, ambillah 3 atau 2 karakter yang bagus sih, misalnya harus jujur dan adil. Nah itu 2 project bagus itu kita terapkan dan itu membuat sekolah kita berbeda gitu. Atau mungkin ada pemikiran yang sama. Benar sih, saya kepikiran seperti yang disampaikan Pak Ali tadi ya. Kenapa kok kita nggak bisa seperti itu kan ya? Tadi ada komparasi sama Jepang ya, itu luar biasa banget tuh. Seluruh dunia nonton tuh yang kayak gitu Iya, tadi kan. Bagaimana kan supporternya tanpa kamera ngebersihin. mereka, bukan Benar, benar, benar. rekam, Bagaimana benar nggak? bagaimana mereka ngebersihin stadion kan? Iya, Bahkan pemainnya sendiri gimana mereka ngebersihin orang ganti. Padahal pemain bintang kan kita ibaratnya kan, ada ngapain gue lagi bersihin itu. mereka pada waktu ngalahin apa kemarin Jepang. Ini apa Jerman. Nah, ngalahin Jerman, Pak. Pada waktu di negaranya itu, mereka merayakannya yang di zebra cross yang rame itu, mereka nunggu lampu merah, Pak. Wih, luar biasa tuh. Jadi lampu merah dulu, berhenti, mereka baru sorak-sorai di tengah-tengah jalan raya, lampu merah itu selesai, mereka nyingkir lagi. Benar, benar, benar. Nah, saya, oh ya Allah, inilah karakter memang, inilah yang kita ajarkan itu. Tapi kadang kita kebalik semua. Nah, ada ide nggak? Kita sharing dah, kita nanti saling ini melengkapi. Kalau ada ide bagus, saya sharing juga sama guru agama di Paramount itu. Dan Iya. juga guru-guru Ini siswa kayaknya yang lain. ini suatu yang sangat ini ya Pak ya, luas sekali Pak ya, apa yang kita bahas ini Pak ya, karena kaitannya tuh masuknya ke value gitu kan, ke Ya, nilai gitu kan. Ini nilai-nilai yang ada di masyarakat kita, yang ada di sekolah ya. Kita guru kan mungkin ya keterbatasan kita kan hanya di ruang lingkup sekolah seperti itu kan. Tapi sebenarnya bisa kalau kita mau kolaborasi dengan orang tua kan ya, seperti itu kan. Sesuatu lah yang bisa kita buat seperti itu kan. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya kenapa tadi seperti yang disampaikan sama Pak Ali, ketika anak diberi pertanyaan kan, ada soal begini 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 ya tentang kejujuran kan, apa yang harus kita pilih seperti itu kan, mereka bisa jawab, bisa mereka jawab benar kan, soal tertulis itu kan. Tapi ketika mereka mempraktekkan ada problem kan seperti itu kan. Ya karena memang tadi uh, secara nilai kita di sekolah udah mengajarkan mungkin. Nah, tapi ketika itu dibawa keluar ke masyarakat, ke orang tua, nah ini kadang-kadang suka gak sinkron nih, Pak. Nah, ini menurut saya suatu suatu problem ya, karena ya mungkin kultur ya, kultur di kita belum belum sampai ke situ kesadaran kita. Nah, tapi saya rasa ini menarik juga PR-nya untuk kita semua, khususnya guru-guru agama yang berkaitan dengan bimbingan lah, ibaratnya kan bimbingan kepribadian lah ibaratnya ya, untuk membuat satu proyek bagaimana anak-anak ini mereka bisa tertanam kebiasaan seperti itu kan. Saya rasa perlu ya kolaborasi dengan orang tua ya Pak ya. dan Bagaimana agar ya kita kembali ke sistem pendidikan kita juga ya, kurikulum ya. Kalau Jepang kan memang kalau benar benar benar. SD itu mereka ke karakter Hmm. itu Pak. Iya iya benar Kita benar benar. nonton film Al-Fatih kemarin ya. Jadi Al-Fatih sebelum dia Keren dah. menaklukkan, ya, menaklukkan Konstantinopel Konstantinopel ya. itu, dia diajari yang namanya karakter itu sampai 20 tahun, Pak. Adab. Benar benar benar. Jadi adab itu sampai bertahun-tahun tuh adab dulu deh. Kamu nggak usah ngasih matematika, kamu nggak usah ini. benar benar. Dia menaklukkan Konstantinopel, dikasih ajaran menunggang kuda dan atau perang dan yang lain itu adab dulu dia. Makanya dia sampai di bawah sampai tua ya adabnya bagus gitu. Di Jepang saya Luar biasa. waktu kuliah S2 juga sama seperti itu. Hmm. Dikasih pengetahuan oleh dosen saya juga lulusan Jepang. Kurikulumnya Hmm. sangat beda sekali. Ya kalau kita Beda benar Pak. dia langsung dikasih tantangan olimpiade, Langsung. matematika ya. Tapi kalau di Jepang nggak ada Pak jurusan olimpiade. Benar benar. Juara olimpiade dari Jepang nggak ada. Meskipun mereka Benar benar banget Pak. enggak. Nah, mereka adabnya dulu deh, adabnya. Bahkan saya lihat anak-anak di Jepang kemarin, saya lihat di video itu, mereka tuh ya dibiasakan jalan kaki. Dan mereka Iya dari hal-hal yang sederhana gitu Pak ya. pendidikannya seperti ini kalau di Indonesia ya. Kalau menyeberang jalan, lewat mana ayo, zebra cross. Bener Pak jawabannya? Bener nggak? Benar benar. Kalau di Jepang, mereka tuh menggiring anak-anak TK di tengah jalan raya, Pak. Jadi pendidikannya di situ, anak-anak ini lampu merah ya, berhentikan mobilnya semua, yuk kita nyebrang, nyebrang.
Jadi setelah lampu hijau, nah ini sudah hijau nih, coba lihat mobilnya udah jalan kan, jalan. Baru ditanya tuh, lampu merah tadi berhenti apa jalan? Berhenti. Itu dibawa pulang, melekat sampai seumur hidup itu. Ya, Benar-benar Pak. daripada kita bertanya itu ya. Makanya benar kalau misalnya sekarang itu sistem merdeka belajar itu berbasis project. Orang tuh lebih menarik Benar-benar Pak. kalau kita praktik gitu ya. Jadi benar sih seperti yang disampaikan Pak Ali tadi ya. Jadi eh, mereka memang di tingkat dasar itu fokus di karakter tadi ya, pendidikan karakter tadi kan. Hal-hal yang simpel lah tadi kayak kata Pak Ali, menyeberang jalan gitu kan, Ya, bahkan ngikat tali sepatu gitu kan. Kita nggak kepikiran kan yang seperti itu kan. ya. Gimana mereka ya bisa hal-hal yang sederhana lah seperti itu kan, merapikan bekas makan sendiri gitu kan. Nah ini yang menurut saya kita belum ya, kita masih menuju ke sana kayaknya kan. Kita masih Hmm. menuju ke sana kan, masih perlu beberapa penguatan lagi seperti itu. Nah, dan memang uh, perlu sih ada yang seperti itu. Nah, kami kebetulan di SD Islam Halifah Nizam itu ada mata pelajaran adab dan life skill ya, ada muatan lokal ya. Muatan lokal kami namanya adab dan life skill. Jadi yang pertama itu adalah life skill ya. Kita ajak anak-anak untuk mempraktikkan hal-hal sederhana gitu kan, yang biasa mereka hadapi sehari-hari gitu kan. Ya kayak tadi, gimana masang kaos kaki yang benar, mungkin untuk anak kelas 1 kan, bagaimana mengikat tali sepatu gitu kan, bagaimana mereka bisa pakai pakaian sendiri ya, kemudian juga yang lain sebagainya seperti itu. Nah ini saya rasa perlu nih buat kita semua kan, guru-guru, bagaimana merancang suatu pola ya pembelajaran yang tidak hanya kita tekstual aja gitu kan, kayak tadi kata Pak Ali bener tuh. Ketika ditanya mau nyebrang jalan lampu apa gitu, mereka bisa jawab gitu kan, Bisa. lampu hijau gitu kan. Tapi Tapi nggak ketika menjamin mereka kalau mereka di jalan raya taat sama lalu lintas, benar nggak? benar, gak jamin mereka bisa praktikkan itu dengan benar sesuai dengan apa yang mereka tulis gitu Itu kan. hasil Jadi pendidikan saya yang saya terima dulu gitu. ya benar-benar ya Pak. Jadi ya ini tugas kita bersama kan, gimana nanti ke depannya supaya ada proyek-proyek yang seperti itu kan ya, minimal lah ya anak-anak itu bisa hal-hal yang dasar seperti itu kan. Dan juga tuntutan dari kurikulum juga untuk anak-anak sekolah dasar ya, kebetulan di SD ya. SD itu waduh luar biasa nih Pak tuntutan kurikulum sekarang nih saya lihat. Kalau kita lihat pelajaran ya, pelajaran tema atau apalah ya, matematika segala macamnya itu wah itu tinggi-tinggi semua tuh. Dan mau nggak mau nih orang tua ikut terpacu nih di rumah nih. Nah, Ya, ikut terpacu gimana supaya anak ini harus wah nih nilainya, harus gede nih, harus dapat 90, harus dapat ah, 100 gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah yaitu tadi penekanan dalam hal akademik saja yang membabi buta gitu kan ibaratnya kan. Nah, karakternya tadi nggak dapat akhirnya. Banyak anak-anak tadi seperti kata Pak Ali ya, di sekolah dasar kita udah disuruh untuk mengejar juara olimpiade, juara ini segala macam kan. Tapi ketika mereka kembali ke rumah ya, mereka nggak bisa ngelipat pakaian sendiri, nggak bisa membersihkan tempat tidur sendiri. Nah ini ya, kadang-kadang makanya tugas kita lah. apa, adalah yang namanya orang-orang pinter tapi adabnya kurang ya. Jadi Nah ini dia Pak, masih ada terbawa sampai kesalahan gitu ya. sampai nanti ini terbawanya sampai besar. Ini Udah luar biasa kalau deh. kita bahas nggak akan selesai Pak Andi. Saya takutnya nanti kalau Luar saya biasa ya. catat, nanti kita terlalu terlena dan Pak Andi akan bakal banyak waktu ya harus dibuang gitu. Terima Ini kasih ya Pak boleh Andi ya. jadikan ini Pak, apa tema kita untuk bahasan di komunitas nanti ya kayaknya. Oke. Luar biasa deh. Kalau ada waktu, ada project lagi, Aduh. kita diskusi lagi. Bahkan kemarin ada teman-teman Siap, siap, ya, siap. ada teman-teman lain tadi yang kemarin sudah tampil, dia request lagi, saya punya apa project lagi, saya mau lagi, dah. Oh terserah, bagus banget itu ya, saya gitu ya. Jadi dia Ayo aja ya. terbuka semua pingin itu. Akhirnya saya terima Siap, kasih siap, pada Pak siap Andi Pak ya Ali. atas waktunya ya. Waduh, saya terima kasih banyak nih sudah Luar diundang biasa. sama Pak Ali ya. Sekalian saya ucapkan selamat juga nih. Koordinator kita yang baru nih untuk guru penggerak angkatan 4 nih. Pak Ali. Ditunggu segera nih hal-hal yang bisa kita kolaborasikan Ya, bersama. Luar dan biasa. nanti sumbangan juga dari Pak Andi ya, pikiran-pikirannya dan juga nanti Siap, bagaimana siap. kita berkolaborasi ya. Sip, semoga kita Insya Allah, siap. akan sukses lah untuk membawa guru penggerak angkatan 4 ini ke depan, bisa berdampak
kepada anggota semua sehingga mendapatkan efek Amin, yang amin, amin. bagus untuk sekolah kita masing-masing disesuaikan dengan budaya masing-masing. Jadi kawan-kawan semua, Ya, Wali. saya harus mengikat untuk diskusi sore ini, ya. Karena saya memang dasarnya Ini nggak akan ada habisnya nih, bahkan semakin ya, menarik. kalau nanti tidak saya cut nanti selesai, ya. Kita akan ngambil untuk waktu selanjutnya untuk Pak Andi, ya. Dan nanti kalau ada proyek lagi, ya. Terima Insya kasih Allah Pak nanti Andi ada atas part 2 waktunya. nih nanti ya, Pak ya. Siap-siap. Siap, terima kasih banyak Pak Ali ya. Ayo motivasi buat kita deh. Oke, motivasi buat kita semua ya, buat Bapak Ibu guru semua, jangan berhenti untuk belajar ya, karena kita dituntut untuk selalu terbarukan seperti itu kan. Sekarang adalah eranya 4.0 ya, mau ke 5.0 mungkin kan semakin canggih aja ya. Kalau kita berhenti belajar, mungkin nanti kita akan dikalahkan sama Google, akan dikalahkan sama AI ya, jadi luar biasa. Kita sebagai guru harus lebih canggih dari komputer, kita harus selalu terbarukan. Itu aja pesan saya untuk teman-teman semua. Luar biasa. Terima kasih Pak Andi. Intinya adalah kita harus responsif terhadap perubahan. Ya. Baik teman-teman semua, demikian diskusi yang menarik dari Pak Andi. Jadi kita silakan diserap semua ilmunya hari ini. Saya kira manfaatnya luar biasa, bisa kita terapkan kalau misalnya disesuaikan dengan budaya yang kita adakan di sekolah. Saya kira nanti sangat tepat sekali. Baik, terima kasih Pak Andi. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Sama-sama, salam guru murah. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. See you, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.